dalam hati, menutup egoisme untuk bisa tafsirkan diri, kesampingkan rasa dan tetap berusaha mandiri untuk menyampaikan apa yang telah dinanti-nanti. Sejati tentang manusia berhati, mementingkan semua orang dibandingkan diri sendiri, melawan ketidakadilan dan tetap bernyali karena sebuah persaudaraan erat sejak dini. Ada karena tercipta dari ketidakadilan, para pemimpin korup menuntut sebuah kepuasan tentang mereka yang terus-menerus dihakimi dengan himpitan kehancuran akibat ekonomi. Para liberal kapitalis selalu tertawa di bawah penderitaan semua rakyat jelata. Manusia mulai semakin semena-mena. Saya sedang mewawancarai salah satu mahasiswi Unsur Fakultas PEBI terkait meminta pandangannya pergantian ketua yayasan Unsur yang diketuai oleh salah satu ketua parpol Kabupaten Cianjur. Bagaimana teh pandangannya? Sepakat atau tidak? Tidak sepakat karena tidak ideal. Siap, terima kasih teh. Kalau dicampuri dengan hal-hal politik, sepakat atau tidak? Tidak. Sepakat atau tidak pergantian ketua yayasan itu di salah satu ketua parpol? Pendapat saya tidak sepakat di Mahasiswi sepakat atau tidak teh? kalau saya sih tidak. Tidak sepakat. Ya. Tidak sepakat. Tidak sepakat Karena itu akan mengindikasikan zona integritas kampus menjadi wahana politik bagi mereka yang berkepentingan. jadi menjadikan wahana politik bagi mereka yang mempunyai kepentingan. Ya. Siap, terima kasih ya. Siap. Kami Aliansi Unsur Bersatu menolak ketua yayasan dari parpol salah satu Kabupaten Cianjur. Unsur Bersatu! Kak Firman Wijaya, semoga sukses, YouTube-nya banyak yang suka. Amin, Bisa amin. jadi manfaat buat banyak. Amin. Amin. Sukses, subscribe Kak Firman Wijaya. Mantap. Sukses juga buat AHA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warganet dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mang Karni RBUC. Di samping saya sudah ada Kang Firman Mulyadi, salah satu fungsionaris Yayasan Universitas Surya Kencana yang kemarin sudah dikukuhkan oleh Pak Bupati. Ada sebuah polemik yang berkembang saat ini ketika ketua yayasannya ini dari unsur partai politik atau ketua partai. Ada pro kontra dan ini memang salah satu dinamika sosial yang memang harus dijawab oleh pihak yayasan sendiri gitu kan. Nah, kita tanya Kang Firman terkait sejauh mana visi misi pengurus yayasan baru terkait rencana untuk pengembangan unsur ke depan. Ya, kita ngobrol langsung. Assalamualaikum Kang Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, biasa ngobrol sama Kang Firman ya. Ini mah kita campur aja. Nah, Kang Firman, bagaimana tanggapan Akang terkait polemik yang terjadi saat ini terkait kepengurusan yayasan yang baru? Baik, terima kasih Mang Karni. Saya nih sebenarnya tuh sering memperhatikan lah grup RBUC. Cuman memang saya belum pernah berdiskusi secara langsung ya, atau bertemu secara langsung juga saya belum pernah dengan Mang Karni ini, Mang Karni Ilyas di Cianjur Royal Club. Kemudian kalau sama Kang Ridwan dulu pernah punya sejarah lah, kita aksi bersama waktu saya masih muda belia. Saya dulu kurus, kering, hitam, rambut panjang, itu zaman ketua BEM lah. Sama ini juga beliau tetap di Insan Media. Jadi kalau bicara kepengurusan yayasan yang katakanlah dari kader partai, dari elit partai, memang dari dulu unsur tuh 10 tahun ke belakang tuh faktanya begitu. Jadi kenapa? Karena yayasan unsur itu yang punyanya Pemda. Jadi ketua pembina yayasan itu ex officio sekda, otomatis sekda. Siapapun sekdanya, maka dia menjadi ketua pembina yayasan. Saya dulu ngalamin pembinanya itu Pak Maskana, ngalamin saya tuh waktu masih beliau sekda. Ketua yayasannya dulu zaman saya mahasiswa tuh Pak Irman Idrus almarhum, beliau kabag hukum. Nah kemudian setelah itu saya keluar, Pak Irman Idrus
meninggal almarhum, kemudian ketua yayasannya diganti sama Ibu Yana Rosdiana, istri dari Pak Bupati ketika itu. 10 tahun terakhir, karena itu mungkin Pak Cecep periode kedua kayaknya. Nah pas Pak Irfan periode pertama diperpanjang lagi sampai kemarin. Nah kemarin digantilah sama Teh Susi yang memang kebetulan ketua partai, ya kan. Jadi kalau sejarah yayasan itu pasti diisi oleh, bukan pasti sih, udah biasa diisi oleh elit partai. Kalau dulu mungkin istri ketua partai, kalau sekarang langsung ketua partainya. Nah yang jadi permasalahan ini kan ketua yayasan ini kan tidak boleh double job gitu kan. Nah, ini kan jadi pertanyaan publik juga. Itu kira-kira secara analisa kajian hukum itu sesuai sudah memenuhi aturan itu atau gimana, Kang Firman? Gini, Biar publik tahu nih. Teman-teman semua. Jadi di Permendikti itu, di Permendikti yang dimaksud tidak boleh. Jadi ada surat edaran Ditjen Dikti nomor 3 tahun 2001. Nanti saya kirim linknya sama biar pasal-pasalnya. Jadi yang dimaksud tidak boleh double job itu dalam konteks kepengurusan yayasan tersebut. Saya nih misalnya pembina, saya tidak boleh jadi dosen. Atau jadi PD1, PD2 atau PR1 atau jadi kasubag. Jadi dalam kerangka itu. Tapi kalau saya misalnya saya pengurus yayasan di Unsur, saya misalnya kerja di Bank Mandiri misalnya atau di BUMD, di BUMN itu nggak apa-apa. Atau saya nih pengurus partai nih, saya ini direktur hukum di salah satu partai, itu tidak apa-apa. Kalau berhubungan dengan posisi Teh Susi sebagai anggota dewan, itu menjadi aturan nggak? Tidak jadi masalah. Tidak apa-apa. Ya, oke. Jadi kalau berbicara rule of law, clear, aman. Aman ya. Jadi nggak ada undang-undang, nggak ada peraturan yang diatur oleh Teh Susi, oleh saya, oleh pengurus, nggak ada. Kecuali saya nih ngajar jadi dosen, saya pembina atau saya pengurus, itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu? Nggak boleh. Oke. Dan satu-satu, pengurus yayasan tidak boleh menerima gaji. Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Oke. Nah, berbicara tentang Unsur, nih, ini kan berbicara tentang Cianjur. Jadi anggaplah kalau polemik siapa yang layak dan tidak itu biar publik yang menilai. Kita nanti menjawab mungkin dengan prestasi ke depan. Kang Firman, ini ada sebuah pertanyaan nih yang memang perlu penjelasan juga terkait tugas pokok pengurus yayasan itu kayak ketua gitu kan, bendahara, sekretaris gitu, terus mereka dapat gaji atau itu gimana itu? Gimana Kang? Bisa dijelaskan? Baik, jadi di yayasan itu ada namanya pembina. Pembina sekda, Pak Saiful Milah, Ibu Dini, saya, Pak Udin Koswara kalau tidak salah. Kemudian ada struktur pengurus. Nah, ketua umum, ketua hariannya, ketua umumnya Bu Susi, ketua hariannya Pak Sunandar, sekretarisnya Pak M. Soleh, bendaharanya saya lupa Pak Kristiono, dan ada unsur pengawas. Jadi tugas utama yayasan itu adalah bagaimana dia mencari akses untuk bisa mendapatkan bantuan uang untuk pembangunan. Tugasnya nyari itu aja, dia nyari beasiswa, nyari uang, baik itu akses terhadap APBD, provinsi atau APBN, tugasnya itu. Nah, yang ahli-ahli, profesor doktornya itu direktorat, urus kurikulum, urus akademik. Jadi tugas kami itu cari uang, bangun infrastruktur, bangun bangunan, gedung. Rektor, dekan bangun jiwanya, kita bangun badannya. Jadi kalau ada yang statement kalau nggak salah tuh ketua yayasan harus akademisi,
nggak usah. Akademisi itu rektor aja, dekan, PD1, ketua yayasan mah siapapun bisa. Yang penting tadi itu dia punya akses terhadap kekuasaan, baik itu bupati, provinsi, atau di pusat, itu untuk menyerap anggaran supaya bisa memajukan kampus itu. Ya. Jadi pada intinya bahwa pertanyaan publik ini ya sedikit terjawab ya. Artinya bahwa untuk ketua yayasan walaupun bukan akademisi itu tidak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Dan tidak ada aturannya. Oke. Tidak ada Nah, aturannya. ini terkait program penegrian unsur. Nah, ini masalah penegrian unsur itu gimana itu? Wacana dan opininya ini sudah progresnya sudah sejauh mana? Jadi wacana penegrian unsur itu ada semenjak saya masih kuliah. Bayang nggak? Saya itu kuliah 2006. Ya, jadi saya kuliah 2006. Wacana ingin menegrikan unsur itu baru sekarang. Kepala daerah langsung bilang, oke, kita bareng-bareng negerikan unsur. Nah, tentu untuk menuju penegrian unsur itu ya tadi tuh bangunannya, tiap fakultas punya lab nggak, infrastrukturnya, jalannya, aulanya, tanah. Kalau nggak punya, kita minta hibah ke Pemda. Kalau misalnya ketua yayasannya tidak punya akses terhadap pemerintahan, gimana dia mau minta hibah tanah misalnya? Jadi misalnya bisa aja nanti misalnya karena tanahnya kurang, unsur minta hibah tanah ke Pemda di mana misalnya bangun kampus 2. Kan UPI ada tuh kampus 1, kampus 2 kan, Unpad ada Jatinangor, ada yang di Pati Ukur gitu. Nah, jadi menuju kampus negeri itu memang harus sinkron, harus dibantu oleh pemerintah daerah. Biar pembangunan infrastruktur bangunan gedung, lab, sarana prasarana ditunjang sama pemerintah daerah. Soalnya begini Kang Firman, ini kan masalah penegrian unsur ini, opini yang berkembang itu soalnya ini program politisnya bupati ingin menaikkan elektabilitas dan sebagainya. Ini emang benar-benar program itu benar-benar real gitu kan, akan dijalankan gitu. Pokoknya tadi saya bilang program penegrian ini, wacana menegrikan unsur itu sudah ada sejak saya kuliah semester 1 tahun 2006. Saya ikut demonya, Kang. Itu demo, yang ngajak demo itu Kang Sidi, Kang Prom, saya ikut demo. Nah, sekarang tuh sayup-sayup terdengar lagi. Unsur mau dinegrikan gitu. Nah, itu saya seneng. Kemudian saya juga tiba-tiba masuk lagi di pengurus, bukan masuk lagi, saya masuk di pengurus yayasan. Jadi saya juga bisa masuk berkontribusi untuk dalam rangka proses kepenegrian unsur. Jadi seolah-olah Kang Firman ini salah satu saksi sejarah ya. Saksi sejarah. Saya 2006 itu saya di bawah senior untuk ikut aksi mendukung supaya unsur menuju negeri. Sekarang 2023 berarti berapa belas tahun tuh. Saya masuk untuk ditugaskan bagaimana caranya 5 tahun ke depan kampus kita unsur tercinta ini proses menuju negeri. Ya. Pasti tidak susah, tidak mudah. Tapi kita sedang menjalani proses itulah. Baik. Sebelum saya tutup pertanyaan publik, ya mungkin ini ada ekses secara politis ya dengan unsur dipimpin oleh ketua parpol, pengurusnya dari parpol. Ini siap dan tidak siap pasti ada terjangan nanti ke depan. Nah, kira-kira Akang akan persiapannya seperti apa nih dari pihak pengurusan? Apakah santai aja lah seperti air mengatur, gimana? Kira-kira gitu sebelum saya tutup nih. Ya begini, tadi saya cerita 10 tahun yang lalu juga diisi oleh elit parpol. Sekarang diisi oleh elit parpol juga, apalagi sama ketuanya kan, dan pengurus partai lah. Tapi kan di sana itu juga diisi sama akademisi, ada akademisi murninya, gitu kan. Saya masuk juga, meskipun saya memang juga pengurus partai, tapi tidak separtai dengan Ibu Susi.
Jadi tentu kita akan saling mengingatkan lah sebagai kakak adik, sebagai akang teteh, saya pasti akan saling mengingatkan bahwa kita ini bukan ladang kita untuk berpolitik. Ini ladang perjuangan kita sebagai alumni, karena tadi tuh yayasan tuh nggak boleh digaji. Tapi kalau staf yang lainnya boleh. Tapi kalau pengurus nggak boleh digaji. Boleh digaji ya? Nggak boleh digaji. Oke. Begitu. Baik. Ya, jadi warganet dimanapun Anda berada, dari perbincangan ini kita bisa simpulkan ya mungkin beberapa pertanyaan yang kemarin menjadi polemik sedikit terjawab. Adapun nanti kalau yang tidak puas, kalau yang kenal dengan Kang Firman atau pengurus yayasan ya lebih baik ngobrol langsung ya, karena kesana teman, kesini teman biasanya kan kalau di Cianjur ya. Mudah-mudahan ya. Dan tentunya kalau memang ada hal-hal yang memang menyalahi aturan dan sebagainya, ya kita pilih bareng-bareng ya Kang ya. Oh ya, gini supaya ya. tidak jadi permasalahan ke depan. Gini Gimana? ya, menyangkut rangkap jabatan. Jadi memang tidak ada aturan undang-undang yang melarang jabatan apapun itu masalah ketua yayasan tuh nggak ada aturannya kan, Bang kami ya. Jadi dia ketua partai, pengurus atau petinggi partai itu tidak ada aturan yang melarang bahwa dia memimpin sebuah yayasan. Nggak ada. Ada ya. Yang tidak boleh rangkap jabatan itu saya pembina, saya juga dosen. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yayasan ini pemilik. Jadi dia penguasa penuh sebenarnya. Nah, tapi kalau saya dosen ini anak buah rektor. Jadi kewibawaan dia sebagai pengurus yayasan akan takut. Tapi kalau saya bukan dosen, saya bukan staf pegawai. Saya kalau ada kebijakan direktur yang melenceng atau kebijakan kampus nggak boleh, saya harus takut apa? Nah itu, jadi makanya nggak boleh rangkap jabatan tuh pengurus yayasan iya, dosen iya. Oke, siap. Oke warganet, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Mang Karni RBUC dan Kang Firman Mulyadi ya, fungsionaris Yayasan Nusantara Baru mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman nih di depan kita ada masyarakat. Kamu udah kuliah atau baru lulus? Baru lulus. Baru lulus sekolah. Ya. Ini berarti dari masyarakat. Bagaimana pendapat kamu tentang Universitas Indonesia Kencana? Sekarang tadi mengenai ketua yayasannya adalah dari ketua parpol. Setuju atau tidak? Kalau menurut saya setuju sih, karena biar dikembangkan juga. Terus kan yang juga Pak Polisi gitu, ketua yang polisi gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa mungkin lebih cepat selesainya gitu. Kalau ada masalah tambah kan ada jurusan Fakultas Hukum juga. Jadi bisa saling bantu aja. Iya. Rencana mau kuliah di Unsur? Sebenarnya ada, cuman nanti mungkin ya udah ada rencana juga mau ke Unsur. Ada. Dia Fakultas Hukum juga. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kang Firman Hidayat. IG-nya apa? Kalau IG saya Irma Nurhaliza _ IG saya Inisa _ 394. Kalau saya dari Cianjur kota. Ya, sama Cianjur. Apa lulusannya apa? Lulusannya apa? Sekolahnya. Lulusan SMK Negeri 1 Cianjur. Smakji, ya.